Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam kelas 11 IIS lah. Nah, ini masuk pertemuan ke-6. Pertemuan ke-5 kemarin kita sudah melaksanakan latihan atau ulangan harian lah. Penilaian KIS 3 pertama. Nah, tapi Bapak lihat masih ada yang belum mengumpul tugasnya. Nah, masih ada hampir mungkin sekitar 20% dari keseluruhan siswa kelas 11 IIS yang belum mengumpul. Itu Bapak beri kesempatan sampai hari minggu depan lah, sampai minggu depan. Silahkan japri Bapak kalau mau ngumpul tugas. Ini masuk pertemuan ke-6, membahas peradaban Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah ini berada di Turki lah. Daulah Utsmaniyah termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah. Sebagaimana kita tahu, Daulah Abbasiyah itu menguasai hampir sepertiga dunia. Nah, itu Daulah Abbasiyah. Setelah Abbasiyah hancur, runtuh, nah kekuasaannya sebagian dikuasai oleh Daulah Utsmani di Turki. Ibu kota kerajaan pertamanya di Qurrah Hishar atau Iskiyar, yang kemudian pindah dan besar di kota Istanbul, Turki. Nah, Daulah Utsmani itu berkuasa selama kurang lebih 6 abad, 600 tahun, meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Nah, banyak jasa dari Daulah Utsmaniyah ini, ya kah? Hingga Islam itu sampai masuk ke Indonesia itu berkat Daulah Utsmaniyah ini. Nah, karena ulama-ulama awal masuknya Islam itu merupakan ulama Daulah Utsmaniyah. Masa kejayaan Daulah Utsmaniyah pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I. Nah, ini yang paling majunya lah. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Nah, ini pun karena hasutan Eropa lah. Karena hasutan Eropa, lalu yang semula berbentuk kerajaan berubah menjadi negara republik. Nah, ini berkat merupakan hasutan dari orang-orang Eropa. Sumbangsih terbesar Daulah Utsmani dalam penyebaran Islam adalah penaklukan kota Konstantinopel atau Bizantium. Nah, itu luar biasa lah. Karena orang Romawi itu dikenal dengan pasukannya yang kuat, tapi mampu dikalahkan oleh Daulah Utsmaniyah ini. Dalam pembahasan ini itu ada 4 bab lah. Yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Nah, yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Yang keempat, kemunduran peradaban Islam masa Utsmani. Ada 4 pembahasan. Masuk ke pembahasan pertama kita. Nah, sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini panjang lah, jadi kita hari ini belajar sejarahnya aja. Nah, kalau ada yang penting silahkan dicatat. Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya melalui perjalanan panjang yang berliku. Panjang kisahnya lah. Kalau dikisahkan, kalau Bapak baca kisahnya di buku itu panjang. Cuman di sini Bapak ringkaskan semampu Bapak. Berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi ngarannya. Nah, suku Kayi ini mempunyai pemimpin yang bernama Sulaiman Shah. Nah, Sulaiman Shah itu pemimpin dari suku Kayi. Nah, waktu itu Sulaiman meminta perlindungan dengan tentara
perlindungan dari tentara Mongol lah. Tentara Mongol ini pimpinannya Genghis Khan. Minta perlindungan kemana? Kepada Jalaluddin Mungurbiti bin Khawarizmi. Itu di wilayah Transoksania. Nah, daerah mana kurang tahu juga. Namun akhirnya Jalaluddin pun bisa dikalahkan oleh pasukan Mongol ini, oleh Genghis Khan. Kemudian Sulaiman Shah melakukan perjalanan berkelana ke Kurdistan, Azerbaijan, dan Syam. Nah, di Syam saat menyeberang sungai Eufrat itu di Syam datang banjir. Nah, hingga terbawa arus mengakibatkan Sulaiman Shah meninggal dunia. Nah, jadi dalam perjalanan ke Syam di sungai Eufrat, Sulaiman Shah meninggal dunia. Sulaiman Shah memiliki 4 orang putra. Nah, putra pertama Sangkurtakin, yang kedua Togday, ketiga Ertugrul, dan 4 Dandan. 4 orang putra Sulaiman Shah. Nah, dari 4 orang putra Sulaiman Shah ini terbagi menjadi 2 kelompok lah. Putra pertama dan putra kedua Sangkurtakin dan Togday itu menginginkan kembali ke daerah asal, jadi kembali berbulik. Nah, kada usah lagi hendak berekspedisi. Nah, sedangkan Ertugrul dan Dandan itu putra ketiga dan putra keempat tetap melakukan perjalanan dan melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil, ke wilayah Asia Kecil. Nah, jadi yang berikutnya yang difokuskan itu Ertugrul dan Dandan. Sangkurtakin dan Togday itu tidak diceritakan lagi kelanjutannya lah. Nah, dalam perjalanan Ertugrul diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Nah, di sini mereka membuat sebuah lingkungan masyarakat lah yang baru. Nah, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dengan Kekaisaran Bizantium Romawi, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin, diminta oleh pasukan Alauddin untuk membantu mencapai kemenangan, dan akhirnya menang. Nah, karena merasa menang, Sultan Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah kepada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia, dan lembah Saguta di sepanjang Sungai Sakarya. Nah, sejak saat itu Ertugrul menjadi orang kepercayaan oleh Alauddin I. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau pelopor Sultan, tentara pelopor Sultan, tentara utama. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan, artinya pusat pemikiran Sultan. Nah, pada tahun 1288 Masehi Ertugrul meninggal dunia. Kemudian Sultan Alauddin mengangkat putranya yang bernama Utsman sebagai pengganti Ertugrul tadi. Pengganti Ertugrul. Nah, hingga dikenal dengan Daulah Utsmaniyah ini. Nah, Utsman itu diberi gelar Bey, jadi Utsman Bey karena kesetiaannya, dan diberikan daerah yang lebih luas. Karena kesetiaannya, dia diberi gelar Bey dan diberi daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan mungkin sudah menjadi suatu negara kecil lah, punya mata uang sendiri. Nah, tahun 1299 Sultan Alauddin meninggal dunia. Nah, padahal dia tidak memiliki putra mahkota. Melihat peristiwa ini, Utsman memanfaatkan untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, menjadi raja keluarga Utsman. Nah, jadi dia membuat kerajaan itu setelah meninggalnya Sultan Alauddin I.
dan ini pun didukung oleh sebagian besar rakyat Turki malah. Nah, itu saja materi kali ini, dan ini adalah masjid yang lama dijadikan sebagai museum, maka Hagia Sophia. Nah, yang menjadi lambang kejayaan Islam di Turki dulunya. Dulunya masjid dijadikan museum, lama jadi museum, kemudian oleh Presiden Erdogan kembali dijadikan masjid. Nah, luar biasa lah, luar biasa. Nah, itu kan konspirasi orang barat juga dulu yang merubah masjidnya ini menjadi museum karena kekalahan Daulah Utsmani itu kemarin. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Carlos Erdogan. Nah, ini pun membuat orang-orang non-Muslim sebagian besar itu gelisah lah. Nah, jadi ini merupakan salah satu lambang kebesaran Islam di Turki. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita semua lah. Dan kembali Bapak ingatkan, bagi yang belum mengumpul tugasnya, silahkan hubungi Bapak, japri Bapak, dan kumpul. Bapak beri waktu sampai minggu depan tugasnya lah. Setelah itu Bapak kada tahu lagi, maaf. Bariraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.